Yuk kita intip Kecamatan Biringkanaya, kita cari tahu bagaimana jejak demokrasinya, karena Kecamatan Biringkanaya merupakan pemilih terbesar di Kota Makassar. Biringkanaya merupakan gerbang utama masuk ke Kota Makassar melalui jalur utara Kota Makassar. Luas Kecamatan Biringkanaya yaitu 48.022 km persegi. Terdiri dari 11 kelurahan yaitu Kelurahan Baku, Berua, Bulurokang, Dayah, Katimbang, Laikang, Pacerakang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, dan Untia. Salah satu fakta menarik yang menjadi ciri khas Kecamatan Biringkanaya adalah jumlah pemilihnya yang terbesar di Kota Makassar. Secara statistik jumlah pemilih aktif berdasarkan data PPK Biringkanaya adalah 150.106 orang pemilih. Setelah hampir setahun penuh bersama, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Biringkanaya mempersembahkan perjalanan apik mereka dalam mengawal proses pemilihan umum 2024. Dimulai dengan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSP Pemilu 2024 yang dihadiri dengan semangat oleh hampir semua partai politik peserta pemilu. Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen bersama untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses demokrasi. Nanti untuk ditetapkan sebagai di DPT pada tanggal 21 nanti. Namun, PPK Biringkanaya tidak berhenti di situ. Mereka membawa semangat demokrasi ke tingkat berikutnya dengan mengadakan sosialisasi di Gor Sudiang. Bukan hanya diskusi politik, tetapi kegiatan senam pun menjadi cara yang unik untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilu ke 2024. Kehadiran ribuan warga yang bersemangat menunjukkan bahwa semangat demokrasi tidak hanya hidup di ruang rapat, tetapi juga dalam setiap gerakan. Kita juga melakukan sosialisasi supaya masyarakat itu masih adakah yang belum terdaftar, intinya di daftar di DPS dan DPT nanti. Makassar, Biringkanaya. Tak lupa, sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan juga menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu. Kapolres Tabes Makassar turut hadir dalam sinergitas pemerintah, TNI dan Polri untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung damai dan lancar. Dalam rangka kita menyambut tahapan pemilu sampai dengan pelaksanaan pemilu, karena dengan silaturahmi sesuai dengan pesan dari Bapak Kapolres Tabes tadi, hubungan kita jaga. Kegiatan ini kita laksanakan tentunya untuk silaturahmi antara saya dengan seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Biringkanaya, dalam rangka untuk menjelang pemilu damai 2024. Terima kasih, Pak. Akhirnya puncak acara setelah pemilu serentak 2024 adalah rapat pleno penghitungan hasil pemilu 2024 diadakan di Asrama Haji Sudiang yang berlangsung aman dan damai. Hasilnya akan menjadi cermin dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu kali ini dan harapan bagi masa depan demokrasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Biringkanaya selaku penanggung jawab keamanan dalam rangka sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK. Saat ini kami melaksanakan pengamanan hari kedua perhitungan suara tingkat PPK di 11 kelurahan. Adapun jumlah personil yang terlibat kurang lebih 35 orang yang terdiri dari anggota kepolisian sebanyak 25 orang, di backup oleh Satpol PP dan pemadam kebakaran sebanyak 10 orang. Dan pengamanan ini berlangsung dari pagi hingga jam 22.00 malam hari. Dan alhamdulillah hari kedua ini berlangsung aman, lancar, dan tidak ada riak-riak yang berarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami di sini dari tim Nakes, khususnya kami dari Puskesmas Sudiang Raya,
ditugaskan pada saat ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para saksi-saksi yang datang dalam perhitungan suara di Kecamatan Biringkanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Asrama Haji, tempat penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang sedang berlangsung sejak dari kemarin hari Minggu, di mana kami dari Partai Nasdem mengapresiasi bagaimana kerja dan kinerja dari panitia pemungutan tingkat kecamatan dalam hal melakukan proses penghitungan ini. Dan kami dari Partai Nasdem sangat berterima kasih bahwa prosesnya boleh berjalan dengan baik, aman-aman, dan apa yang sudah disepakati bersama semuanya boleh terjadi. Dari Partai Nasdem kami membawa 6 saksi karena terbagi dari 6 panel. Dalam satu panel itu ada 2 saksi yang akan bergantian melakukan rolling dalam mengawal dan mengikuti rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada sore hari ini. Dan kami berharap bahwa semua boleh berjalan dengan baik, lancar. Saya juga ditemani dengan Sekretaris DPC Partai Nasdem Kecamatan Biringkanaya dan saya sebagai Ketua DPC Kecamatan Biringkanaya Partai Nasdem. Semoga ini boleh berjalan dan hasilnya akan kita dapatkan setelah KPU boleh mengumumkan secara resmi hasil dari pemilu, dan yang terutama adalah kegiatan ini, pemilu ini boleh berjalan dengan damai, aman, dan bangsa kita boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halik, Ketua PAC Gerindra Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya. Kami turun mengawal perhitungan rekapitulasi di kecamatan dengan beberapa personel saksi yang kita bagi di 3 panel, dan insya Allah kami akan terus berjuang untuk mengawal suara Gerindra dan caleg-caleg Gerindra di Kecamatan Biringkanaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari fraksi Demokrat, dalam hal ini dari Biringkanaya Tamalan Rea, insya Allah pada siang hari ini akan mengawal suara dari Partai Demokrat yang insya Allah kita meraih 2 kursi di Dapil 3 ini. Terima kasih kepada penyelenggara. Semoga perhitungan pada hari ini hingga hari akhir berjalan sukses dan lancar. Terima kasih. Sekali lagi kami dari utusan saksi dari Partai Demokrat Kota Makassar, Dapil 3 Biringkanaya Tamalan Rea mengucapkan selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Pelangi selaku Ketua DPC PAN Biringkanaya dan menggerakkan 6 perwakilan saksi dari Partai Amanat Nasional yang meliputi DPR RI, Kota, Provinsi, DPR RI Kota, dan Presiden. Dan jumlah anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional dari Kota 11 caleg, DPR Provinsi 6, dan DPR RI 7. Dan saya bersama teman-teman saksi mengawal semua suara caleg PAN yang ada di Biringkanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita sekarang ada di penghitungan suara wilayah Biringkanaya, dan alhamdulillah sementara ini berlangsung lancar. Saya pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Makassar memantau penghitungan suara. Alhamdulillah Golkar bisa mencapai 2 kursi, dan insya Allah 2 kursi ini kita akan miliki di Dapil 3 karena
dilihat potensial penghitungan suara yang ada sekarang ini, baik dari C1-nya, maka dari itu Golkar urutan pertama di Dapil 3 dan insya Allah Golkar akan masuk dan membawa 2 calegnya atau 2 kursi untuk Dapil 3. Dan saya berharap kepada teman-teman partai harus menerima dengan yakin bahwa Golkar ini akan sukses selalu dan jaya selalu. Kalau saya lihat dari perolehan suara yang ada sekarang ini ialah dari perolehan suara itu adalah Andi Suarmika yang pertama dan yang kedua Bapak Musjaya yang kedua dan urutan yang kedua. Insya Allah Golkar menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam tanggal 14 sekitar pukul 4 atau sekitar pukul 4.30 distribusi untuk ke masing-masing TPS yang ada di wilayah Biringkanaya itu sudah terpenuhi semua. Dan alhamdulillah tidak ada KPPS yang terlambat membuka TPS-nya di pagi harinya itu. Bahwa untuk PSU di Katimbang dan Berua ini awalnya sebenarnya sudah ditemukan oleh PTPS ketika masuk. Itu masuk dia lihat KTP karena KTP luar Sulawesi Selatan atau KTP dari Kalimantan. Dia lakukan cegah, dia cegah ini tidak boleh. Setelah itu kan layani banyak orang, akhirnya perhatiannya ke lain tempat, masuk ke dalam TPS yang dia tidak lihat. Nanti setelah selesai pemungutan suara, baru dia lihat daftar hadirnya, ternyata ada di DPK. Sehingga kami lakukan penelusuran, ditemukanlah KTP-nya itu. Nah, itu awalnya itu. Jadi prosesnya, proses itu melalui proses, kan harus setelah ditemukan, belum kuat bukti, kami lakukan penelusuran, ditemukanlah KTP-nya, baru kami pleno, itu prosesnya seperti itu. Kemudian keluarlah rekomendasi itu ke Bawaslu. Dari Bawaslu rekomendasi ke rekomendasi dari Panwas ke PPK, kemudian juga tembuskan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu ke KPU, apakah lahirlah keputusan untuk PSU tanggal 24 itu. Sudah dilakukan. Kami tanya sendiri. Kemudian juga itu di Berua pun begitu. Berua itu PKD sendiri yang ketemu. PKD sendiri pada saat proses pemungutan itu dia temukan. Dia lihat kok ada orang KTP lain masuk ke situ. Dia cegah, ini tidak boleh. Tapi setelah itu PKD kan dia harus kontrol di TPS-TPS yang lain. Akhirnya masuk ke situ tidak diketahui. Nanti kami tahu itu setelah ada absennya. Setelah absennya, itu menjadi informasi awal bagi kami, itu lakukan penelusuran dan kami temukan bukti-bukti KTP-nya. Ternyata yang satu di Berua itu KTP Kabupaten Sopeng, bukan KTP Berua. Syarat untuk menjadi DPK kan harus KTP setempat. Bukan Bulukumba, Sopeng, Kabupaten Sopeng. Ya, mungkin beliau berada. Kabupaten Sopeng. Yang di Berua itu? Di Berua, yang TPS 36 itu di Berua. Yang Katimbang itu yang Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Itu saya sendiri lihat KTP-nya, Kabupaten Kota Baru. Jadi itu prosesnya. Jadi tidak serta-merta begitu ditemukan langsung PSU, langsung ini tidak. Melalui proses, ada proses administrasi, ada penelusuran, ada pleno, ada rekomendasi. Nah itu. Padahal hanya kesalahan satu orang, terjadi kesulitan. Iya, itu kan pelanggaran administrasi namanya. Pelanggaran administrasi. Sehingga itu harus, kalau kami tidak lanjuti, kami yang salah. Kami sudah depan mata kami temukan, kami tidak tindak lanjuti. Berarti kami yang salah. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Dengan semua perjalanan yang telah dilalui, kita dapat melihat para saksi dengan penuh semangat mengawal suara partai mereka dengan harapan yang besar dan tetap berjalan dengan damai. PPK Biringkanaya telah membuktikan bahwa semangat demokrasi berjalan dengan aman, tanpa pelanggaran, menuju zona hijau demokrasi yang merupakan kekuatan yang mampu menyatukan bangsa.